Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Berikut pengertian puisi menurut para ahli. Menurut H.B. Jassin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Sementara menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna hiasan atau imajinatif. Menurut James Ripas, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Dan selanjutnya menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Dari beberapa pengertian puisi tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Kita berlanjut ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama adalah puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau disebut dengan istilah puisi lama. Kemudian yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra, dan yang terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Berikut pengertiannya. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Sementara tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Kemudian majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Sementara kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Kemudian imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Sementara rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi.
Beberapa bentuk rima diantaranya onomatop, tiruan bunyi, misalnya prank yang menggambarkan sesuatu yang pecah. Kemudian yang kedua, bentuk intem pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berpengaruh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Kita lanjut ke struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Pengertian dari tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Kemudian nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Sementara amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Kemudian perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Kita beranjak ke jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain-lain. Berikut pengertian dari pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Sementara mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magik, biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang dirapal untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. Kemudian karmina yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya biasa juga disebut dengan pantun kilat. Sementara seloka yaitu pantun berkait berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Kemudian gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Biasanya terkandung nasihat dan amanat. Kemudian syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyairnya. Sementara talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Berikut beberapa jenis puisi baru. Yang pertama adalah balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Berikutnya himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Sementara ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ditujukan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Berikutnya epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup.
Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Sementara romansa yaitu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Sementara elegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Selanjutnya adalah satire, yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Selanjutnya distikon, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. Sementara terjina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris atau 3 seuntai. Kemudian kuatren adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris atau 4 seuntai. Sementara queen yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris atau 5 seuntai. Sementara sextet yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris atau 6 seuntai. Kemudian septima yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 7 baris atau 7 seuntai. Sementara oktav atau stansa yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris atau 8 seuntai. Dan yang terakhir adalah soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta merupakan puisi paling terkenal karena terkesan susah untuk diciptakan, namun hal tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi para penyair. Yang ketiga, jenis puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Kemudian puisi embeling, itu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Kemudian puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis, wajah, dan bentuk lainnya, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Berikut cara membuat puisi. Yang pertama adalah tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan kata hati Anda. Puisi bisa menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. Yang kedua, menentukan kata kunci. Jika Anda sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya satu kata kunci yang digunakan untuk satu lirik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Anda bisa menggunakan berbagai macam majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan membacanya. Namun harus digarisbawahi jika penempatan diksi atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci menjadi kalimat-kalimat indah yang mewakili perasaan Anda. Pilih kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Kemudian cara membaca puisi yang baik. Ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Kemudian kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata, kemudian irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara, dan yang terakhir intonasi atau penekanan kata. Nah, itulah untuk pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.